Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang aktivis di suatu paroki sangat dikenal karena gagahnya, karena totalitasnya dalam hidup menggereja, tetapi juga karena kariernya dalam pekerjaan yang menjadi kebanggaan bersama. Tiba-tiba datang ke seorang romo dan mengatakan, "Romo, saya minta surat keluar dari gereja Katolik." Omong punya omong, kira-kira tertangkap bahwa ia ingin melanjutkan kariernya. Dan kemudian romo itu menjelaskan bahwa sakramen baptis itu satu kali untuk selamanya dan tidak pernah akan dicabut. Itu adalah meterai kekal. Sekali jadi anak Allah, tetaplah jadi anak Allah. Maka tidak ada kemudian, dan romo itu mengatakan dengan terus terang bahwa tidak akan memberikan surat tanda bahwa kamu keluar dari gereja Katolik, atau bahwa sakramen baptis dibatalkan, bahwa buku baptis mencoret Anda dari keanggotaan gereja. Dia paham dan dia pamit, dan memang dia kemudian tidak kembali lagi. Tentu saja romo dan umat paroki kecewa dan menyesal, ya, aduh kok ngono sih gitu kan. Bukan hanya karena dia kader potensial untuk gereja, tetapi wis dadi penderek dalam Gusti, udah menjadi pengikut Tuhan, kau mengundurkan diri untuk sesuatu yang mungkin dibandingkan dengan cinta Allah yang sedemikian dahsyat tidak ada apa-apanya. Amin. Mudah-mudahan ini juga menjadi pertimbangan setiap pribadi yang ragu akan imannya. November setahun lebih sedikit yang lalu, saya ada di Bosnia, di Medjugorje. Nah, di suatu toko saya membeli kacu, membeli sapu tangan gambar Maria. Tulisannya sangat indah dan itu membuat saya menangis. Tulisannya itu kira-kira begini, seolah-olah Maria yang mengatakan itu kepada setiap pribadi dan langsung menyentuh hati. Begini, jikalau kamu tahu betapa dalamnya cinta Tuhan kepadamu, kamu akan menangis karena sukacita. Jikalau kamu tahu betapa Tuhan sangat mengasihimu, mencintaimu, kamu pasti akan menangis karena bahagia, joy, gembira, sukacita. Amin. Kalau kita merasakan iman kita mengalami Allah. Sekali lagi saya ingin mengatakan mengalami, bukan memahami, bukan mengerti, tapi setiap pribadi mengalami dicintai oleh Allah. Dan Allah itu adalah Allah yang hidup, saudari-saudara, Allah yang menuntun, Allah yang saya alami setiap hari. Luar biasa. Maka seolah-olah Bunda Maria, seolah-olah lu ya, dalam kacu, dalam sapu tangan tersebut, jikalau kamu tahu betapa Allah sangat mencintaimu, kamu akan menangis karena sukacita. Rasakanlah itu, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan betapa ketika saya kemudian merenungkan orang yang meninggalkan agama, mudah-mudahan hanya agama bukan iman kekatolikannya, ya, kok ngerti kok ngono. Ini poin pertama yang bisa menjadi bahan renungan bagi kita tentang relasi kita dengan Tuhan melalui sakramen baptis. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua adalah diskusi tentang baptis Yohanes dan Yesus dibaptis. Ini menarik.
Yohanes mewartakan supaya orang menerima pembaptisan demi pertobatan dan pengampunan dosa. Kalau kamu mau jadi suci, baptislah. Kalau kamu mau bertobat memperbarui hidup, diteguhkan dalam baptis ini. Yohanes kira-kira mewartakan seperti itu. Dan dandanilah uripmu, dan perbaikilah hidupmu. Hai kamu, hai kamu, hai kamu. Ditunjuk setiap pribadi yang datang untuk memperbaiki hidupnya yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Jadi menghidupi baptis. Lah kok di antara orang yang merasa berdosa dan ingin bertobat dan dibaptis Yohanes, Gusti Yesus ngantri. Aneh, karena mosok Tuhan punya dosa, mosok Gusti Yesus kagungan dosa. Kan baptisan Yohanes baptisan tobat, baptisan pengampunan dosa. Lah kok Gusti ngantri? Kemudian kita dicerahkan dari Injil hari ini, ketika Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati, dan dikatakan dalam Injil, terdengarlah suara dari surga, Engkaulah putra kesayanganku, Engkau berkenan di hatiku. Ternyata apa yang dilakukan putra Allah itu berkenan kepada Bapa. Apa diantaranya? Antri menerima pembaptisan Yohanes, bukan karena dosa tentu saja, karena putra yang berkenan kepada Bapa pasti tidak berdosa, tetapi berkenan karena totalitasnya dalam menyelamatkan kita umat manusia. Dahsyat kan? Mau lahir di kandang domba, menjadi manusia yang lemah, menyertai pesiaran setiap pribadi, memahami kekurangan dan dosa dan keterbatasan dan kejatuhan kita dengan baptisan Yohanes itu, dan akhirnya nanti bahkan rela untuk mengalami kehinaan yang paling besar, yaitu wafat di salib yang hina, sehingga utuhlah, sempurnalah penebusan Tuhan bagi setiap pribadi. Kui nomor loro. Sekarang saya mengajak Anda nyanyi syukur kepadamu. Yuk berdiri yuk, kita nyanyi yuk. Yang di rumah juga berdiri ya, kita nyanyi. Saya akan mendiktekan syairnya, satu bait saja. Mari kita hayati kata demi kata. Ini juga syair yang sangat dahsyat tentang sakramen baptis. Bisa intro seberapa? Semuanya ya, syukur kepadamu Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat, bersegala, meski kami tanpa jasa, meski kami tanpa, Kau pilih dan Kau angkat, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, dosa kami Kau beri hidup ilahi, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putramu, kami jadi putramu. Silakan duduk. Saudari-saudara, lihat. Mari saya ulangi. Syukur kepadamu Tuhan. Syukur atas apa? Tuhan sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa. Kalau kita menerima Tuhan, ini tidak doltinuku, tidak transaksional karena kita baik lalu Tuhan baik, tidak. Tetapi meskipun kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Mungkin Anda bisa cerita, saya bisa cerita, saya menjadi Katolik karena guru saya di sekolah.
Saya menjadi Katolik karena bule saya. Tetapi sebenarnya itu cara Tuhan memilih dan memanggil. Kurang istimewa apa? Luar biasa. Kau pilih dan kau angkat, gitu kan? Luar biasa loh. Terus dosa kami kau ampuni. Saudara-saudara, sakramen baptis itu bukan hanya tanda masuk menjadi anggota Katolik sehingga KTP kita Katolik, tidak. Tetapi sakramen baptis adalah perayaan, adalah syukur, adalah proses di mana melalui wafat Kristus kita ditebus, dibuang dosa-dosa lama kita. Baik yang kita lakukan secara subjektif sengaja maupun dosa keturunan dan lingkungan yang berdosa, itu yang disebut dosa asal. Dan kita memasuki hidup baru. Kau beri hidup ilahi. Hidup ilahi itu seperti apa? Hidup yang dirahmati dan dihadiri oleh Roh Allah sendiri. Dan itu adalah ada, dan itu adalah saya, dan itu adalah kita penderet dalam Gusti. Amin. Kami jadi putramu. Rada kurang ajar lho ya. Nek wong liya krungu kok wani-wani ne yo. Wong Kristen ki mengatakan kami adalah anak Allah, anak-anak Allah. Dan memang penghayatan iman kami, iman Anda adalah begitu. Dengan sakramen baptis kita direngkuh, diangkat menjadi milik dan anak Allah. Amin. Maka saudara-saudara, poin yang ketiga, ayo kita memberi kesaksian bahwa kita ini anak Allah. Tidak untuk menjadi fanatis, tentu saja tidak. Tidak menjadi seorang radikalis dan merasa benar sendiri, pasti tidak. Tetapi menjadi seseorang yang penuh kasih, yang mencintai, yang merengkuh, yang care, karena kita itu milik Allah. Allah yang merahmati, ya kan, Allah yang sumber segala rahmat. Maka kita menjadi rahmat bagi setiap pribadi yang berjumpa dengan kita. Amin. Dan terakhir saudara-saudara, poin yang keempat, baptis tidak susah. Saya sering sedih kalau orang mengatakan baptis Katolik itu susah. Saya sering tidak terima kalau Anda bercerita, "Wong biyen angel romo aku ki nganti setahun, kowe her nganti 2 tahun." Yo, saiki ki ono peraturan. Anda bisa mendengarnya bahwa persiapan baptis setidaknya 3 bulan dan 50 jam pelajaran. Ingat itu semua. Setidaknya 3 bulan dan 50 jam pelajaran. Hai para katekis, hai saudara-saudara, angel kah? Enggak dong. Gamping untuk menjadi penderet dalam Gusti. Sedemikian gamping sampai diterangkan dalam hukum gereja bahkan ketika dalam keadaan darurat, seorang yang bukan Katolik pun bisa membaptis seorang untuk menjadi penderet dalam Gusti. Hanya segampang itu. Ayo kita wartakan bahwa kamu menjadi Katolik. Ayo, rumune angel yo dadak ora gampang. Ning anu mbahku ki wis ora iso anu wis lalen. Ora dadi alangan. Waduh, sembah bekti ora iso ora apa-apa. Iso dibaptis, iso. Saudara-saudara, wartakan ini ya. Padahal pada orang yang kesulitan karena tua, karena sakit, karena berumur, karena alasan banyak hal, tidak menjadi halangan untuk menerima Tuhan. Amin. Semoga Anda menjadi pewarta bersama saya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala